Selamat datang di Jagat Bumi Langit. Ada 1000 lebih karakter dari cergam legendaris Indonesia di Jagat Bumi Langit. Kita pasti sudah tidak asing lagi dengan nama Gundala atau Sri Asih. Ya, mereka adalah pahlawan super yang berada di Jagat Bumi Langit. Tapi tahukah kalian, mereka merupakan karya seniman zaman dulu. Dan era revolusi. Era Jawara adalah eranya para pendekar. Sosok Gundala muncul pertama kali pada tahun 1969 dalam komik berjudul Gundala Putra Petir. Karakter ini muncul dari buah pemikiran seorang komikus dan penulis skenario bernama Haria Suraminata. Lalu ada Sri Asih. Pasti kalian tidak menyangka deh, pahlawan super wanita ini jauh lebih dulu keluar dari Gundala loh. Lahir di tahun 1953 dari tangan penulis R.A. Kosasih, Sri Asih tercatat sebagai pahlawan super pertama tanah air. Siapa yang nggak kenal sama si buta dari Gua Hantu? Selain mereka, dalam jagat ini juga terdapat Si Buta dari Goa Hantu karya Ganes TH yang komiknya rilis pertama tahun 1967. Harus membutakan matanya sendiri. Berbekal ilmu yang dipelajari dari salah satu jagoan yang paling kuat di bumi langit. Kemudian Godam karya With MS yang pertama kali diperkenalkan pada tahun 1969 dan masih banyak lagi. Lalu mengapa mereka semua bisa muncul di jagat yang sama? Nah, di sini ada istilah yang disebut kekayaan intelektual atau intellectual property. Kekayaan intelektual lebih lengkapnya adalah hak atas kekayaan intelektual adalah jenis kekayaan yang memuat kreasi tak mewujud dari intelektualitas. Kita bisnis yang berbasis karakter komik, ya, jadi IP, hak kekayaan intelektual berbasis karakter komik. Jadi dari kami bukan hanya istilahnya gambar atau misalnya pembaca komik, tapi kita juga mengembangkan ke berbagai macam lini usaha yang ujung-ujungnya bagaimana kita meng-create suatu pop culture kepada generasi muda anak zaman sekarang. Hal ini berarti para pencipta bekerja sama dengan Bumi Langit terkait penggunaan karya mereka. Bentuk kerjasamanya pun berbeda-beda ya, ada yang karakternya dibeli dan ada pula yang diberi hak eksklusif. Perjanjiannya pun beragam bergantung masing-masing komikus, mulai pembagian hasil komik yang dipublikasikan, penjualan merchandise hingga film yang ditayangkan. Pengembangan komik menjadi film tentunya bukan sesuatu hal yang mudah untuk dikerjakan, karena selain memakan waktu persiapan, tim yang terlibat pun cukup besar. Menurut GM kreatif Bumi Langit, Iwan Nazif, adaptasi komik menjadi film perlu dilakukan untuk mendapatkan cakupan pasar yang lebih luas. Kalau misalnya tokoh komik itu berarti kan udah, misalnya komiknya udah terkenal, berarti dia udah punya fans sendiri gitu. Kenapa kita mau bikin movie? Karena kita mau memperluas marketnya. Jadi dari marketnya, dari penggemar komiknya, orang yang belum pernah baca komiknya bisa tahu dengan movie-nya. Karena movie itu adalah audio visual kan. Lebih banyak orang akan melihat movie daripada komik. Gitu. Bismarka menjelaskan industri intellectual property masih dapat berkembang besar di Indonesia, terutama yang berhubungan dengan dunia kreatif dan hiburan. Yang terpenting, kita memiliki visi dan idealisme yang jelas. Sangat masih besar sekali kesempatan maupun opportunity di Indonesia ini ya, karena sebagai pasar dan demografi juga kita lebih dari 50% adalah anak muda, jadi besar sekali potensinya dan anak-anak muda ini juga yang akan nanti membawa industri kreatif ke depannya. Dan ini juga melalui riset-riset dari partner kami disebutkan bahwa anak muda ini apa sih value nomor satunya? Value nomor satu dari mereka itu adalah kebanggaan nasional. Itu penting sekali dan kami juga istilahnya mungkin dari kami juga membangun Bumi Langit ini 80% idealisme, 20% mungkin komersial. Karena kita pengen supaya generasi yang muda ini mereka mencintai produk lokal, karya-karya anak lokal dan mungkin juga bisa tumbuh Bumi Langit lagi yang baru. Bismarka menambahkan, Bumi Langit memiliki moto Respect the Past, Embrace the Future, yang berarti mereka mengangkat kembali karya yang sudah ada dan dikembangkan sesuai perkembangan zaman agar menjadi abadi. Tim Liputan CNN Indonesia.